Jenazah Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh tiba di ibu kota Qatar, yakni Doha pada Jumat 2 Agustus 2024 waktu setempat. Adapun jenazah diterbangkan dari Iran dan rencananya akan dimakamkan pada hari ini seusai salat Jumat pada waktu setempat. Prosesi pemakaman Ismail Haniyeh telah dimulai sejak Kamis 1 Agustus 2024 waktu setempat lalu di ibu kota, di mana prosesi pemakaman pemimpin Hamas tersebut dihadiri ribuan pelayat dan sejumlah pejabat berpartisipasi, termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Sebelumnya diketahui, kelompok perlawanan Palestina dan Iran mengumumkan pembunuhan Haniyeh dalam serangan udara Israel pada hari Rabu 31 Juli 2024 lalu. Serangan tersebut menargetkan lokasi yang saat itu ditempati oleh Ismail Haniyeh selama di Teheran. Penyerangan terjadi satu hari setelah Ismail Haniyeh menghadiri pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Meskipun Israel tetap bungkam tentang pembunuhan tersebut, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengisyaratkan keterlibatan Tel Aviv dalam pembunuhan. Bahkan sampai saat ini, Israel mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera. Israel pun telah menghadapi ancaman internasional di tengah serangan brutalnya yang berkelanjutan di Gaza sejak serangan Oktober 2023 lalu oleh Hamas. Setidaknya 39.445 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar wanita dan anak-anak. Kemudian, menurut otoritas kesehatan setempat, lebih dari 91.000 orang terluka. Hampir 10 bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang putusan terakhirnya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, yakni tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diinvasi pada 6 Mei 2023 lalu. Yakni tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diinvasi pada 6 Mei 2024 lalu. حول الجثمان عندنا الموضوع على الارض يا رب لا نعم يا رب الفجر ساعة ونص تشهد المسلمين Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala atau JK dipastikan menghadiri pemakaman Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Doha, Qatar pada Jumat 2 Agustus 2024 hari ini. JK didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM RI 2004-2007, yakni Hamid Awaludin menggunakan Qatar Airways. Keduanya bertolak dari tanah air ke Doha, Qatar pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. JK mengatakan keberangkatannya sebagai delegasi Indonesia. Sebelumnya diketahui, Haniyeh bertemu dengan Yusuf Kala di Doha pada Jumat 12 Juli 2024 lalu. Saat itu, JK menyerukan agar kelompok Hamas menunjukkan persatuan dan kebersamaan dengan kelompok Al-Fatah, begitu pula hubungan internasional Hamas sendiri. JK menegaskan tanpa kesatuan aspirasi dan institusi hanya akan menambah pelik penyelesaian masalah Gaza. Dalam pertemuan selama 2 jam itu, Yusuf Kala menjelaskan bagaimana mata dunia kini tertuju ke Gaza, hingga memicu semua pihak untuk ikut membantu warga yang terdampak langsung perang Israel-Hamas. Tapi begitu pelik untuk mendistribusikan bantuan ke Gaza akibat blokade Israel. Sebagai informasi, jenazah Ismail Haniyeh sudah tiba di ibu kota
Qatar, yakni Doha, di mana jenazah pemimpin Hamas ini rencananya akan disalatkan di Masjid Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahab di Doha seusai salat Jumat pada 2 Agustus 2024 hari ini. Di tengah ancaman Iran, Amerika Serikat tetap komitmen untuk membela keamanan Israel. Hal itu disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis 1 Agustus 2024 lalu. Pernyataan itu disampaikan langsung kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yakni setelah tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Iran. Meski demikian, Presiden dan wakilnya juga menekankan upaya untuk meredakan ketegangan yang lebih luas lagi di kawasan tersebut. Seruan di antara para pemimpin juga terjadi setelah Israel mengumumkan telah melenyapkan Komandan Militer Hizbullah Fuad Shukar di Beirut. Tetapi pemerintahan Netanyahu belum mengomentari pembunuhan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, namun kelompok Hamas menyalahkan Israel. Biden menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Israel dari semua ancaman Iran, termasuk kelompok Hamas, Hizbullah, dan Houthi. Sementara itu, Komandan Hamas Fuad Shukar juga dilaporkan tewas dalam serangan Israel. Pihak Israel mengatakan bahwa pembunuhan Shukar adalah respon terhadap tembakan roket mematikan dari kelompok Lebanon pekan lalu di dataran tinggi Golan yang dianeksasi. Demikianlah Viral News kali ini, saudara. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap di www.tribunx.com. Tetap bersama kami dan selamat menyaksikan program selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.